Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Senin 23 Januari 2023. Renungan kita ambil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Menghujat Roh Kudus merupakan dosa yang tak terampuni. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, sebagai manusia kita cenderung jatuh dalam dosa. Namun kerahiman Allah itu jauh lebih tinggi, jauh lebih besar untuk mengangkat kita manusia dari kejatuhan kita, dari dosa dan pelanggaran kita. Syaratnya hanya satu, bahwa kita mau bekerja sama dengan Allah. Kita mau diselamatkan oleh Allah. Ketika kita mau bekerja sama dengan Allah, ketika kita mau diselamatkan, maka kita kembali bangkit sebagai anak-anak Allah. Kita diampuni dosa-dosa kita dan kita hidup sebagai putra-putri Allah. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka ketika kita jatuh dalam dosa, sebetulnya kita sedang dikuasai oleh roh-roh jahat. Kita sedang dikuasai oleh setan atau iblis. Nah, ketika kita sadar bahwa kita dikuasai oleh kekuasaan jahat, kekuasaan iblis, kekuasaan yang tidak sesuai dengan kekuasaan Allah, maka kita sadar, kita bertobat, kita berniat untuk mengubah diri kita. Disitulah sebetulnya rahmat Allah berlimpah ruah. Bukankah Santo Paulus mengatakan, di mana dosa bertambah banyak, di situ rahmat Allah berlimpah ruah. Artinya, ketika kita menyadari bahwa perbuatan-perbuatan kita, hidup kita tidak selaras dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah, maka disitulah sebetulnya kita dengan rendah hati menyadari sebagai orang berdosa dan kita mohon pertolongan Tuhan agar kita diangkat, kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Yang kedua adalah ada dosa yang bisa diampuni dan ada dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus, dan itu nyata betul yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Markus bab 3 ayat 29 dalam bacaan hari ini. Ya, saya bacakan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat diampuni selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ya. Jadi dosa menghujat Roh Kudus itu dosa yang tidak terampuni, dosa kekal. Ya. Kalau dosa kekal berarti sampai kapanpun dosa itu menetap. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menghujat Roh Kudus. Ya. Hanya karena kita menghujat Roh Kudus maka dosanya tidak diampuni. Tidak demikian misalnya dengan dosa-dosa yang lain. Saya baca ayat Markus bab 3 ayat 28, ayat sebelumnya, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Ya. Jadi dosa-dosa kita seberat apapun selain yang menghujat Roh Kudus itu dapat diampuni kalau kita bertobat, kalau kita kembali kepada Allah, kalau kita menyadari diri kita berdosa. Itu akan diampuni karena kerahiman Tuhan. Tetapi ketika kita menghujat Roh Kudus, ya, maka tidak ada ampun. Oleh karena itu maka kita harus berhati-hati. Ya, ketika kita bertutur kata, ketika kita berpikir, kita bertindak, maka jangan sampai kita menghujat Roh Kudus. Ya, artinya jangan sampai kita melecehkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita dengan kata-kata kita, misalnya sedikit-sedikit kita menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat, atau kita tidak percaya dengan karya Roh Kudus, maka di situ kita mengalami dosa kekal, baik secara verbal yang kita ucapkan maupun apa yang kita pikirkan di dalam hati kita. Ketika kita memang tidak percaya pada Roh Kudus, maka kita akan mengalami hukuman kekal. Dosa-dosa kita tidak terampuni karena menghujat Roh Kudus tadi. Nah, oleh karena itu
sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka kita diharapkan hidup hanya bersama Kristus. Kita selalu bermohon supaya kita dijauhkan dari godaan-godaan roh-roh jahat yang membawa kita untuk menghujat Roh Kudus. Karena roh-roh jahat tadi senang kalau kita bisa menghujat Roh Kudus, supaya kita bisa bersekutu dengan setan atau dengan mereka, iblis-iblis yang menggoda kita. Oleh karena itu, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita sungguh hidup dalam rahmat Tuhan, sungguh hidup dalam kasih Tuhan, yang sungguh kita mewujudkan hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan sendiri, bukan kehendak kita dan bukan kehendak roh-roh jahat. Tuhan memberkati.